Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita juga akan bahas berkaitan dengan spesifik standar apa saja sih. Saya langsung ke poin bahwa ketika konsumen memakan produk perikanan, mereka sekarang ini bukan hanya berpikir tentang produknya aman apa tidak, produknya punya kualitas atau tidak, tetapi sekarang lebih luas lagi karena mereka expect bahwa semua produk perikanan yang dikonsumsi oleh para konsumen di seluruh dunia memiliki komitmen untuk tidak merusak lingkungan hidup, tidak menggunakan bahan tambahan pangan yang dilarang atau bahan tambahan bahan berbahaya ya. Apakah dia juga memiliki kadar komposisi protein yang cukup gitu ya, tidak mengandung resiko bahaya, heavy metals, pesticide, antibiotics itu. Kemudian juga dia apakah berasal dari ilegal atau enggak, ini kapal tangkapnya dari mana, nangkapnya di mana, apakah ini ikannya Spanyol ya, Spanyol itu separuh nyolong, tanda kutip ya, makanya disebut IUU, karena kapalnya ini bukan kapal yang resmi dan tidak terregistrasi, macam-macam, termasuk di budidaya. Maka ada concern daripada pembeli, daripada konsumen di Amerika, di Eropa, di Australia, kemudian mereka butuh pengakuan. Dan Indonesia sebagai negara produsen tidak bisa lantas memberikan klaim sepihak. Klaim itu gini, apakah produknya halal misalnya ya? Halal Pak. Kata siapa halal? Demi Allah Pak, kata saya Pak, saya nggak pakai produk yang macam-macam misalnya. Nggak bisa. Halal harus dibuktikan dengan sertifikat, harus dibuktikan dengan pengakuan. Dan pengakuan itu datangnya dari lembaga yang kompeten, lembaga yang kemudian direcognize. Sama juga dengan sertifikasi ini. Sehingga dalam konteks ini, ketika kita lihat yang disebut dengan marine aquaculture seafood chain, jadi saya gambarkan ini rantai dari produk perikanan, dari mulai perikanan tangkap, perikanan budidaya, di perikanan tangkap di situ ada persyaratan tentang fishing vessel, persyaratan tentang kapalnya, persyaratan tentang alat tangkapnya, persyaratan tentang bagaimana tata cara dia handling, bagaimana kemudian dikirimkan ke fishing port atau ke pelabuhan perikanan atau ke pelelangan ikan. Sementara di sisi lain aquaculture, sumber material perikanan yang berasal dari budidaya, di situ ada breeding, bagaimana kemudian indukan ini ditangkap, kemudian dibudidayakan dan kemudian dikawinkan sehingga dapatlah hatchery atau benur ya, kemudian nanti masuk ke pond culture, dibesarkan itu udang, itu ikan, baru dipanen, baru nanti dia masuk ke unit pengolahan. Di unit pengolahan macam-macam lagi jenisnya, bisa bikin kaleng, bisa frozen, bisa fresh, atau produk-produk yang dikeringkan. Kemudian ada produk lain selain perikanan ikan atau udang itu sendiri, ada seaweed ya, rumput laut, nanti dibuat keragenan yang totally kadang-kadang prosesnya satu sama lain akan sangat berbeda ya. Ikan sama udang prosesnya mungkin mirip kalau dia bentuknya frozen gitu ya. Tetapi kalau sudah ikan kaleng beda lagi prosesnya karena dia harus mengikuti kaidah yang lain termasuk ke thermal proses gitu ya. Pengeringan beda lagi prosesnya. Rumput laut spesifik ya. Kalau kita proses produksi udang beku, itu volume air yang digunakan untuk mencuci udang sangat banyak. Tapi kalau masuk ke rumput laut, ya bikin keragenan, musuhnya justru air. Jangan banyak air karena bisa jadi berpengaruh terhadap moisture content gitu ya. Nah, jadi banyak aturan di situ. Dari processing kemudian produknya dikirimkan ke retail atau ke wholesale gitu ya, bisa jadi ke agen, bisa jadi kemudian ke reseller, masuk ke retail. Retail ada macam-macam lagi, ada yang disebut dengan general trade, ada yang masuk ke modern trade gitu ya. Kemudian dari byproduct, turunan dari hasil pengolahan ini ada byproduct yang kemudian bisa diolah lagi menjadi fish meal, fish oil, kemudian masuk ke feed mill. Feed mill ini adalah pabrik pakan, di mana nanti pakan ikan itu juga di-generate atau diproses menggunakan fish meal atau tepung ikan dan fish oil, minyak ikan. Minyak ikan bisa lagi jadi buat food supplement. Jadi sebetulnya kalau dibilang dari rantai proses produk perikanan ini luas banget, tidak terbatas pada itu saja, dan sebetulnya kalau dibilang waste, produk perikanan ini salah satu yang bisa dimanfaatkan seluruhnya. Bisa jadi zero waste kalau kita bisa memanfaatkannya gitu ya. Contoh udang ya. Udang produknya kemudian dibekukan, kulitnya bisa buat macam-macam tuh ya. Bisa bikin kitin kitosan, kemudian bisa bikin shrimp meal, bisa kemudian kalaupun kepalanya kemudian bisa dijual ke petani bebek dan lain-lain. Sehingga dalam seluruh rangkaian ini butuh satu hal yang terkait dengan pengakuan. Pengakuan bisa datang dari dua tempat. Pertama, pengakuan dari pemerintah sebagai mandatory regulatory requirements, persyaratan dari pemerintah yang harus dipatuhi. Yang kedua, persyaratan pihak swasta. Pihak ketiga
yang berkaitan dengan pengakuan dari lembaga lain, sehingga si pembeli yang tadi menanyakan tentang kualitas, tentang food safety dan lain-lain, percaya akan produk kita sudah memenuhi standar yang berlaku. Nah, akan saya jabarkan satu-satu, saya akan pisahkan antara persyaratan di standar perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan nanti di pengolahan, ya, di seluruh rantai yang tadi saya sebutkan. Satu hal yang penting nanti, ini hanya overview, jadi tidak akan membahas secara rinci, saya akan mengenalkan aja di apa satu-satu yang berkaitan dengan standar tersebut. Oke, kita mulai di sea catch atau wild catch atau perikanan tangkap. Apa aja sih yang ada di standar itu? Nah, sebelum masuk ke situ, ada hubungan antara wild catch dengan aquaculture. Karena begini, umumnya perikanan budidaya itu menggunakan pakan yang berasal dari perikanan tangkap dalam bentuk fish meal dan fish oil. Secara langsung dia akan saling terkait, ya. Sehingga dengan kondisi itu, maka setiap kali ada perikanan tangkap yang kemudian diolah di produk menjadi produk perikanan lainnya, by produknya bisa diolah menjadi fish meal dan fish oil yang akan kembali digunakan sebagai pakan. Tapi nanti ada ketentuan persyaratan yang berkaitan dengan bahwa pakan tidak boleh menggunakan spesies yang sama, ya. Nanti akan saya jelaskan di bagian feed meals nanti. Kenapa sih perlu, ya, apa yang menyebabkan produk perikanan tangkap atau budidaya ini perlu disertifikasi? Pertama, jelas ada persyaratan pembeli. Itu yang disebut dengan endorser. Pembeli ini adalah orang yang kemudian membeli produk kita, menjual lagi di retailnya atau di restorannya atau di saluran market yang lain, ya, dan mereka mempersyaratkan itu. Kenapa? Mereka punya tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik kepada calon konsumen atau konsumen mereka. Ya, bedakan antara customer dengan consumer. Customer adalah pelanggan yang membeli produk kita, consumer adalah yang mengkonsumsi produk kita nantinya. Berikutnya juga ada LSM, NGO, yang memang sangat kuat untuk menggaungkan bahwa you punya produk harus punya responsible, punya tanggung jawab, ya, retailer, pemerintahan concern gitu, ya, terkait dengan isu-isu yang lain. Apa saja isunya? Isu di perikanan tangkap adalah berkaitan dengan kesinambungan sumber daya perikanan. Ikannya mudah habis gitu, ya, disebut dengan stock depletion. Kemudian impact negatif dari habitat, ya, ekosistem, isu tentang ketertelusuran, traceability. Ini ikannya ditangkap di mana, ya? Oh, ini di laut A, di laut B, di zona tangkap A, di zona tangkap B. Betul atau tidak? Bisa nggak ini dipertanggungjawabkan? Bisa nggak ditelusur gitu, ya? Ketiga, yang terakhir adalah legality issue terhadap regulasi. Apakah perikanan tangkap ini sudah comply sama semua regulasi nasional maupun internasional? Di mana mereka menangkap ikan tersebut. Sementara di sisi lain, di perikanan budidaya, ada isu-isu yang masih terus berkembang saat ini, berkaitan dengan keamanan pangan, food safety. Budidaya perikanan masih menggunakan beberapa obat atau beberapa drugs yang prohibited, yang dilarang gitu, ya. Kemudian impact lingkungan terhadap impact dari lingkungan hidup, ya, animal welfare, perlakuan terhadap satwa, terhadap ikan atau udang yang dibudidayakan. Kemudian ada peraturan terkait dengan penggunaan pakan, feed conversion, berapa banyak kita boleh menggunakan fish meal, berapa banyak kita boleh menggunakan fish oil, itu ada ketentuannya. Kemudian berkaitan dengan sosial. Sosial ini adalah apa yang kita sebut dengan kepatuhan terhadap regulasi kemanusiaan, ketenaga kerjaan di Indonesia gitu, ya. Jadi ini berkaitan sama buruh, berkaitan sama karyawan, berkaitan dengan kita tidak boleh mempekerjakan karyawan di bawah umur, kita tidak boleh menggaji mereka tidak sesuai dengan UMP yang berlaku, ketentuan lembur, ketentuan hari kerja dan lain-lain dibahas di situ. Karena mereka punya asumsi ini jangan-jangan yang panen di tambaknya budidaya di Indonesia anak-anak kecil yang disuruh yang tanpa dibayar gitu, ya, atau bahkan bisa jadi human trafficking, ya, atau perbudakan, slavery. Nah, itu jadi isu yang akhirnya berkembang sehingga mereka butuh pengakuan, mereka butuh pembuktian. Apa saja pembuktiannya? Nah, ini saya ceritakan. Ada beberapa standar yang terbagi menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Tadi sudah disinggung-singgung, ada MSC, Marine Stewardship Council, ada FOS, Friend of the Sea di perikanan tangkap, dan ada GSA. Ini baru banget, baru launching banget, jadi mumpung masih fresh, saya juga bawa gitu, ya. Global Seafood Assurance. Nanti saya akan jelaskan apa kontennya. Di budidaya ada ASC, Aquaculture Stewardship Council, ada FOS, Friend of the Sea, Marine Culture, ada Global GAP,
kemudian BAP yang tadi dijelaskan. Nanti akan saya lebih detailkan lagi. Nah, kita bahas satu-satu ya, Bapak Ibu para sahabat. Pertama MSC. MSC ini Marine Stewardship Council. Ini awalnya pelopornya adalah Unilever. Tahun 96 dialaskan polok, dia jadi bikin ikan polok. Polok itu ikan subtropis ya, panjang-panjang gitu ikannya. Dan dia biasa dibikin canning gitu ya. Tahun 96 WWF dan WWF ini seringkali perang gitu ya, tempur, tanda kutip, maksudnya seringkali dikritisi. Kemudian Unilever bilang, udah kita bikin standar bareng aja deh, mana sih yang harusnya kita ikutin. Nah, awalnya itu historinya. Kemudian ini menjadi salah satu standar yang sangat kredibel sekarang, dan merupakan FAO compliance, dan ini boleh dibilang sebagai sustainable fishery yang tertinggi saat ini standarnya. Demand-nya sangat tinggi. Para pembeli, para retailer, para endorser di sana juga membutuhkan bahwa pengakuan terutama label ya, labelnya ditempel di produk itu menjadi satu nilai jual yang cukup tinggi. Di Indonesia sudah ada yang sudah memiliki sertifikasi MSC. Nah, MSC ini sertifikasinya bukan di UPI, bukan di budidaya, tapi ini lautnya yang disertifikasi. Area tangkapannya yang disertifikasi, ya, area tangkapannya yang disertifikasi. Apa sih kemudian concern-nya dari MSC ini? MSC ini concern-nya adalah yang pertama, sustainability of the stock, kesinambungan stok ikan yang ada di laut tersebut. Intinya gini, banyak nggak ikannya di situ? Udah habis, ya jangan dipancing, gitu kan? Oh, masih banyak, silahkan. Nah, itu harus ada yang namanya stock assessment, penilaian terhadap stok. Di satu perairan harus kemudian di-assess berdasarkan ketentuan-ketentuan dan berdasarkan persyaratan, di mana yang melakukan pun harus ahli. Ya, ini nggak bisa sembarangan gitu. Makanya beberapa pilarnya MSC, salah satunya adalah pilar pertamanya disebut stok, ya, ketersediaan stok. Kemudian di situ ada harvest control rules, bagaimana aturan penangkapannya. Bagaimana mereka kemudian boleh menangkap pada season tertentu. Karena bisa jadi kalau misalkan ikan yang kecilnya pun ke bawah, akhirnya dia tidak lagi sustain gitu ya. Belum lagi nanti dampak terhadap lingkungan. Apakah penangkapnya, vesselnya yang ada di area tersebut mengikuti kaidah-kaidah yang memang sudah ditentukan. Lingkungan, kemudian spesies langka, endangered threat species gitu ya. Endangered itu berarti ini termasuk satwa atau hewan spesies yang sudah tidak boleh ditangkap, tidak boleh di harvest gitu ya, atau dipancing. Nah, ini tentu saja perlu pemahaman bahwa spesies tertentu tidak boleh ditangkap gitu ya. Ekosistem mana yang memang masuk kategori area terlarang, area yang memang prohibited to be exploit gitu ya. Kemudian berkaitan sama kepatuhan regulasi. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, kalau nanti mau lebih jelas, silahkan kunjungi dan baca banyak banget artikel bagus di situ di www.msc.org. Jadi, MSC ini adalah audit areanya di penangkapan ikan, di lautnya. Fishing ground atau fishing area yang disertifikasi. Clear ya? Nah, kemudian benefitnya, mereka bisa mencantumkan eco-label logo di dalam produknya. Tetapi ada namanya yang disebut dengan chain of custody. Chain of custody ini adalah ketelusuran ya. Bagaimana kemudian penangkapannya di mana, ditampung di mana, diproses di mana. Sehingga si UPI, nah ini UPI yang punya tanggung jawab sertifikasinya COC atau di processing plant. COC ini dari mulai ikannya berlabuh, ya, kemudian didistribusikan ke UPI, sampai dia dikemas, sampai dia dilabel, itu yang akan ditelusur. Betul nggak ikannya yang kaleng yang dilabel ini berasal dari perikanan yang sudah disertifikasi MSC-nya. Jadi untuk MSC ini nggak bisa sembarangan nempel logo gitu ya, harus diaudit. Jadi untuk area tangkapnya disebut MSC Fishery, untuk UPI-nya, mini plan, UPI sampai yang lainnya disebut dengan chain of custody audit ya. Misalkan rajungan ini kan ditangkap. Misalkan rajungan ini sudah MSC di satu area, di Jawa Tengah misalkan sudah MSC, kemudian rajungannya dikumpulkan dan banyak pengepul mini plan sampai nanti mini plan tersebut merebus rajungan, mengupas rajungan, kemudian memasukkan di dalam wadah plastik dan akan dikirim ke pabrik pengalengan rajungan. Nah, starting auditnya itu dari mulai pendaratan, kemudian sampai ke mini plan dan sampai ke endingnya adalah di UPI ya, di pengalengan rajungan. Jadi nggak bisa si pengalengan rajungan ini hanya berdiri sendiri, sertifikasi MSC COC tanpa pola telusur ya ke proses sebelumnya, karena ini masuk ke dalam primary proses kemudian further proses gitu ya. Nah, ini yang menjadi concern COC. Apa concernnya? Adalah avoid mixing, tidak boleh tercampur.
ya, dan juga pelabelan. Oke, itu tentang MSC dan MSC COC. Kita masuk ke Friend of the Sea. FOS ini adalah satu standar tentang mirip dengan MSC, cuma ini pelopornya dari Italia, dari Earth Island Institute. Tujuan awalnya memang compliance terhadap FAO. Fokusnya di Italia, tapi sekarang memang sudah mulai berkembang, dan dia bisa untuk wild catch dan farm fish, terutama yang di perikanan budidaya laut, ya, marine culture. Nanti slide berikutnya ada lagi. Supporternya kebanyakan di Eropa, dan kebanyakan private funding, artinya yang pendanaan secara private. Audit areanya mirip sama MSC, cuma memang dia lebih light, lebih tidak kompleks MSC, ya. Concernnya juga sama. Jadi ini nanti teman-teman bisa akses di friendofthesea.org, dan beberapa produsen di Indonesia juga sudah punya sertifikasi Friend of the Sea, ya. Nah, ada dua jenis. Yang pertama fishery, perikanan tangkap, dan marine aquaculture atau budidaya di laut, gitu ya, pakai kerang bapung, misalkan kerampu dan lain-lain. Jadi ini masuk kategori budidaya tetapi di laut. Persyaratannya mirip-mirip, ya, bahwa mereka perlu ada target stok yang tidak overexploited. Jadi untuk perikanan tangkap ini ada yang disebut dengan overfish, gitu ya, atau overexploited sampai dia depleted. Depleted itu berarti ikannya udah habis, gitu ya. Kemudian maksimum 8% discharge. Jadi discharge itu yang produknya nggak pakai kemudian dibuang lagi, gitu ya. Nggak boleh lebih dari 8% dari total tangkapan. Bycatch, tangkapan hasil samping, tidak boleh meliputi endangered spesies yang berbahaya, tidak ada impact terhadap ekosistem laut, termasuk penggunaan jangkar yang membahayakan ekosistemnya. Kemudian pemenuhan regulasi terkait dengan international regulasi, macam-macam, ya, ada TAC, IUU, FOC. Kemudian social responsibility, dan yang mereka tambahkan adalah reduksi terhadap carbon footprint, jadi penggunaan energi yang berlebihan yang berkaitan dengan carbon issue, gitu ya, carbon footprint issue. Nah, kemudian untuk aquaculture ini juga berkaitan sama habitat, ya, pemenuhan terhadap olahannya, limbahnya, escapees itu berarti yang lolos dari, maksudnya kalau kita misalkan ternak budidaya di laut lepas, kemudian ada escapees, itu berarti bisa jadi ada beberapa risiko yang akan menularkan, ya, tertular ke perikanan yang lainnya atau perikanan laut lepasnya, gitu, dan itu harus dikendalikan, harus kontrol, karena bisa jadi ada beberapa spesies yang tanda kutip lagi sakit atau membawa disease, gitu. Tidak menggunakan antivolan yang bisa menyebabkan resiko terhadap pencemaran, dan growth hormone yang tidak bertanggung jawab, termasuk juga tadi sosial dan carbon footprint. Itu tentang FOS. Nah, ini yang terbaru, bicara tentang Global Seafood Assurance atau GSA. GSA ini non-profit organization yang memang kemudian concern juga terhadap supply chain, terhadap seafood, ya. Dan GSA ini sebetulnya funded atau diinisiasi dari GAA. Jadi Pak George termasuk yang mengkampanye tentang ini. Dan visinya untuk GSA ini adalah memberikan responsible seafood, ya, untuk memenuhi nutrisi di dunia, atau bisa kaitannya dengan pemenuhan protein. Nah, ini ada hubungannya sama gemar ikan, ya, gemar makan ikan, gitu. Nah, ikannya ditangkap dari perikanan yang bertanggung jawab. Nah, di GS ini untuk perikanan tangkap spesifik standarnya adalah disebut RFVS, Responsible Fishing Vessel Standard. Apakah itu? Nah, ini sertifikasinya untuk kapalnya, fishing vessel-nya, gitu, nelayannya. Nah, sejak 2018 kurang lebih, yang membuat standar ini dari GSA dan Seafish, salah satu badan publik yang ada di Inggris, yang memang concern terhadap mendukung industri seafood di Inggris, mengembangkan bagaimana sertifikasi kapal ini bisa menjadi standar yang global, bisa diakui dunia, gitu ya. Dan ini berlaku untuk semua jenis kapal berlisensi komersil, ya, dan mereka juga perlu untuk memberikan jaminan bahwa secara global standar ini bisa di-accept, ya. Jadi ini baru starting standarnya 1 Juni 2020, which is very new. Nanti teman-teman yang mau belajar bareng tentang standar ini bisa kita diskusi lagi, ya. GSA dan GAA satu kesatuan. Jadi ini produknya terbaru. Yang pertama bicara tentang prinsip 1, policy, termasuk nanti vessel safety atau keamanan dari kapalnya itu sendiri, lingkungan, kemudian traceability management, lisensi, siapa yang kemudian mengoperasikan kapal tersebut,
catch safety, dan food hygiene. Nah, HACCP tangkapan sebetulnya yang versinya perikanan tangkap ya kalau nggak salah, itu related banget. Apa yang ada di sini itu yang harusnya dipenuhi sebetulnya. Jadi nanti kalau mau mengembangkan satu standar atau sistem, bisa banget benchmark ke standar yang sudah dibuat. Karena standar ini kan dibuat dengan penuh studi ya. Jadi kalau kita mau lihat kajiannya sudah cukup komprehensif berkaitan dengan implementasi yang efektif, yang tanda kutip best practice yang bisa dipakai. Nah, di prinsip kedua, ini bicara tentang kru ya. Bicara tentang krunya apa? Dia termasuk ABK ya, dia mengikuti nggak haknya ya, karena ada asas terkait dengan Komnas ya, Komnas HAM, berkaitan dengan HAM, hak asasi manusia. Bagaimana kemudian kesehatan dan keamanannya pun dijaga, dijamin ya, sehingga tidak ada lagi isu-isu seperti kemarin ABK dari Indonesia kemudian dipekerjakan di kapal China yang ada semi perbudakan, tanda kutip, tidak dibayar dengan semestinya gitu ya. Jadi ini yang penting untuk untuk dipatuhi sehingga standar ini kemudian dirilis ya, dan baru masih hangat banget ini. Isu pertama dirilis di Juni dan ini akan nanti berlaku disosialisasikan dulu. Jadi ini betul-betul masih fresh from the oven, saya highlight ya. Nah, itu yang perikanan tangkap. Sekarang kita beralih ke perikanan budidaya. Apa aja sih yang ada di perikanan budidaya? Satu, ASC, tadi sudah dibahas sedikit. Historinya, pelopornya itu WWF juga dengan IDH sebagai salah satu NGO. Kemudian berkaitan dengan isu awalnya adalah ada banyak dialog tentang sustainable aquaculture ya. Dan posisinya ini sebagian besar negara-negara Eropa karena memang at the beginning mereka yang menginisiasi gitu ya. Saat ini memang sudah banyak support juga dari Europe dan US retailer dan juga WWF. Area auditnya ini ditambah ya, berkaitan dengan lingkungan, sosial, animal welfare, dan fish farming, serta nanti ada tambahannya chain of custody audit. Jadi UP-nya nanti yang akan COC, kemudian untuk farm-nya ASC tambak ya. Cakupan spesiesnya sekarang sudah mungkin lebih luas dari ini. Dulu ada tilapia, pangasius, abalone, bivalves, dan shrimp. Mungkin saat ini sudah lebih banyak lagi spesies yang bisa disertifikasi oleh ASC. Ya. Mempersyaratkan tentang kepatuhan hukum, legal. Jadi legal itu biasanya nomor satu, pasti ya. Semua standar menaruh atau menetapkan ketaatan terhadap hukum yang berlaku di negara tersebut dan berlaku di negara tujuan ekspor, harus dipatuhi. Terkait juga nanti kelestarian lingkungan, kelestarian sumber daya air, penggunaan water gitu ya, surface water atau deep well itu juga harus dikendalikan. Berkaitan juga nanti tentang spesies yang escapes yang tadi juga dibahas di marine culture ya, tanggung jawab terhadap penggunaan feed atau pakan ternak, kemudian kesehatan atau animal welfare ya, tidak menggunakan juga antibiotik dan lain-lain, termasuk ke isu food safety, dan terkait juga nanti isu tentang tanggung jawab sosial. Nah, ASC ini di COC-nya kemudian mempersyaratkan tentang traceability, labeling, dan avoid mixing. Kemudian dia bisa menaruh logo di dalam produknya ya, sehingga ketika produk tersebut dijual, customer lihat klaim logonya dan sudah tertelusur. Jadi ini bisa tertelusur ke website dari ASC sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Jadi nggak asal pasang logo aja biar keren gitu ya. Pasang deh logo ini, enggak. Kalau mereka belum punya hak atau belum melalui proses auditing, nggak boleh memberikan logo. Next, Global Gap. Global Gap ditetapkan tahun 1997 oleh European Retailers, jadi mereka yang di Eropa. Awalnya namanya Europe Gap ya, Europe Gap. Karena saya ingat banget, saya pernah ikut piloting audit dari Global Gap, dari Europe Gap beralih ke Global Gap waktu itu 2007 kalau nggak salah. Saya ikut serta dalam penyusunan dengan tim dari beberapa negara ya. Kemudian saat ini memang European banyaknya di Eropa dipersyaratkan. Di Indonesia yang punya global gap nggak banyak ya, dikit banget. Audit areanya mirip ya, dari farm, food safety, animal welfare, environmental impact, traceability, dan lain-lain. Dan teman-teman yang mau lihat lebih detail nanti bisa visit ke globalgap.org untuk melihat lebih lanjut standarnya ya. Persyaratannya sebetulnya mirip-mirip sebetulnya ya. Ada bagaimana kita mengelola site, itu areanya ya, area tambaknya. Bagaimana kemudian reproduksinya dari budidaya tersebut, bahan kimia yang dipakai, tentang keselamatan kerja,
tentang kesehatan hewannya, ya, bagaimana tidak menyiksa hewan, harvesting, tata cara panen, bagaimana kemudian sampling, ambil sampel, ngetes, pengujian apa saja, penggunaan feed, pakan, pengendalian hama atau pest control, lingkungan, penggunaan air, post harvest ini berkaitan sama mass balance dan traceability, bagaimana kemudian tata cara panen, post harvest, bagaimana tata cara drying, penggunaan es dan lain-lain, dan ada sosial kriteria yang sama persyaratannya dengan social compliance. Nah, sekarang BAP, jadi BAP tadi sudah dibahas sama Mr. George Chamberlain bahwa BAP ini founded atau ditemukan atau dibentuk tahun 97 ya sebagai non-profit entity oleh GAA, Global Aquaculture Alliance. Sebelumnya namanya ACC, Aquaculture Certification Council. Teman-teman yang dulu pernah kenal sama ACC kemudian menghilang, dia berubah atau berevolusi dari ACC kemudian menjadi BAP. Dan saat ini logonya sudah berganti ya. Ini logo sebelumnya yang bundar, kemudian ada ikan tiga, sekarang berubah. Logonya lebih dinamis dan lebih kekinian. Jadi kalau Anda melihat logo yang bulat ini berarti logo lama yang tahun 2019 kemarin, bulan Agustus kalau nggak salah sudah dirilis logo yang baru. Posisinya sekarang awalnya fokus di US, tapi saat ini mulai sangat dominan di beberapa negara ya. Bahkan tadi Mr. George menjelaskan di China sekarang very demanding produk yang sudah punya sertifikasi BAP. Saya pribadi seringkali dikontak oleh para retail atau broker dari China untuk mencari produk yang dia minta. Pak, kalau bisa ada persyarat produk yang sudah sertifikasi BAP gitu. Jadi mereka sangat rely on bahwa produk ini sudah sertifikasi, artinya dia sudah punya confidence, sudah punya keyakinan bahwa produknya oke, aman. Supporternya atau endorsernya macam-macam dari US, kemudian Jepang juga sekarang bukan mendompleng ya, ngikut serta bahwa mereka juga recognize bahwa BAP standar yang robust, komprehensif dan lain-lain. Nah, yang menariknya BAP ini tidak hanya di tambaknya saja, tapi nanti ada di pabrik, ada feed mill, ada hatchery gitu ya. Nanti akan saya lebih jelaskan lebih lanjut. Websitenya bisa dicek di bugcertification.org dan aquaculturealliance.org. Dan teman-teman sebetulnya kalau mau lihat standarnya, lihat persyaratannya, itu rajin-rajin aja ke web. Jadi nanti lihat di situ standarnya macam-macam ada, boleh di-download dan gratis gitu ya. Jadi bisa banget gitu untuk dipelajari atau dibahas ya lebih detail. Nah, ini jadi sudah dijelaskan juga. Endorsernya apa sih? Endorser itu yang request intinya, yang meminta bahwa Anda harus punya sertifikat A, B, C, D gitu. Nah, BAP ini kenapa akhirnya menjadi kuat? Karena supporternya, endorsernya, pendukungnya yang minta sertifikat ini semuanya retail rata-rata. Ya, semuanya retailer terbesar di Amerika, Eropa gitu. Ya, siapa yang nggak kenal Asda, Amazon gitu ya, atau beberapa Walmart misalkan ya, salah satu retailer terbesar gitu. Jadi ketika mereka sudah meminta, akhirnya tidak ada ruang bagi kita untuk skip ya, bahwa nggak punya sertifikat nggak apa-apa. Misalkan gini nih, saya mau jualan di Indonesia apa deh, Carrefour lah misalnya. Carrefournya kemudian minta, lu jual ke gue ya, tapi gue minta sertifikat BAP. Terus dia bilang, enggak deh, saya ngeles, saya nggak mau punya sertifikat ini karena ribet gitu. Tapi kalau semua retailer di Indonesia mempersyaratkan itu, akhirnya kita sebagai produsen nggak punya tempat jualan dong. Akhirnya kita cuma jual online atau kirim langsung daring gitu ya, online. Akhirnya limited gitu aksesnya. Sementara masuk ke retail merupakan salah satu cara cepat untuk bisa memasarkan produk kita secara masif gitu ya. Sementara kalau di US ini menjadi salah satu barrier ya, pertama kali technical barrier bahwa mereka perlu sertifikasi ini sebagai syarat untuk bisa masuk ke market mereka gitu. Jadi akhirnya mau nggak mau, suka nggak suka, ikut sertifikasi. Nah, ini akan dijelaskan lebih lanjut. Isinya apa aja sih BAP Farm? Nah, BAP Farm ini bukunya kayak gini ya. Bukunya bisa di-download di website tadi. Isinya pertama sama tentang regulasi. Yang kedua tentang aspek sosial pekerjanya, tentang mangrove. Ya, di sini ada konservasi. Jadi kalau tambak Anda kemudian mengambil mangrove, maka harus ada restorasi mangrove yang Anda ambil, berapa jumlah areanya nanti dikali dengan ketentuan yang sudah ditentukan gitu ya. Kemudian berkaitan dengan tambak, karena tambak ini bisa jadi inland atau land base gitu ya. Ada yang cage di keramba gitu, kayak di Danau Toba misalnya. Danau Toba itu ikan nila banyak ya. Dia budidayanya pakai keramba apung gitu ya. Kalau misalkan di udang rata-rata land base atau di tanah gitu. Kemudian ada beberapa juga yang di perairan air deras, sungai gitu. Kayak di Vietnam atau di Thailand dia Pangasius
ada di Mekong River misalnya. Kemudian ada penggunaan aturan pakan, termasuk aturan asal benur yang non-GMO, non-genetically modified organism gitu. Jadi ada aturan yang ketat di situ. Juga nanti ada penggunaan bahan kimia yang harus dibatasi, penggunaan bahan kimia yang tidak boleh digunakan apa saja. Termasuk tata cara penyimpanannya, pengendalian limbah sampah bekas B3, bahan beracun berbahaya harus dikendalikan juga. Kemudian penggunaan obat, apalagi antibiotik. Dan BAP cukup ketat untuk urusan antibiotik ya. Jadi teman-teman yang hadir di sini sudah punya sertifikasi BAP pasti sudah paham betul persyaratan antibiotiknya BAP itu jauh lebih ketat daripada standar manapun gitu ya. Ya, ada banyak turunan dari antibiotik ya, ada 12 antibiotik yang di-ban atau tidak boleh digunakan. Ya, ditambah turunannya nanti. Terus terakhir ada traceability. Nah, sementara di hatchery ini benurnya ya, membenurkannya. Beda lagi standarnya, tetapi kontennya mirip. Kontennya mirip dengan perikanan budidaya. Nah, kalau ini kan benur kemudian ditetaskan, telur ditetaskan, indukan dikawinin gitu ya, kemudian breeding dia ditetaskan menjadi satu post larvae PL ya, kemudian naupli PL, kemudian dibesarkan. Setelah siap dia akan dibawa ke tambak untuk dibudidayakan, dibesarkan berikutnya. Sehingga unsur kesatuan persyaratan itu terus bersambung dari mulai hulu sampai dengan hilir. Ditambah persyaratan tentang feed mill, persyaratan tentang pakannya gitu ya. Nanti akan saya jelaskan pakannya di bagian processing. Nah, untuk BAP ini unik ya, karena dia bisa sertifikasi single, jadi tambak sendiri, kemudian bisa cluster satu area, bisa grup ini kalau yang small scale yang tadi ditanya, Pak bisa nggak sih yang small scale? Bisa, karena kita pun BAP salah satu piloting yang cukup berhasil ya, ada tambak tradisional di Kalimantan, kita sertifikasi menggunakan skema grup untuk mereka yang tambak tradisional perorangan gitu ya. Nah, karena ada di satu kawasan ya, sehingga dengan grup ini biaya sertifikasinya jauh lebih murah, kemudian mudah untuk mengelolanya gitu ya, karena ini kan isinya tambak-tambak perorangan ya. Jadi ada satu piloting project yang cukup berhasil di Indonesia, dan itu sebetulnya kita punya satu nama baik ya di dunia, karena tambak tradisional yang tidak menggunakan pakan bisa memiliki sertifikat BAP. Karena tambak tradisional untuk terutama black tiger spesiesnya ya, spesies udang windu gitu ya. Jadi bedanya single sama grup, kalau single ya pertambak sertifikasinya. Cluster ini satu area yang berdekatan gitu ya. Kalau grup ini karena tambaknya bisa ratusan, jadi nanti disertifikasi 100 itu, tetapi nanti pada saat audit akan dipilih mana-mana saja yang nanti akan diaudit, dan biasanya cocok banget untuk yang SME atau small scale farm. Nah, BAP unik juga, dia kenal status star, kenal tanda bintang. Nah, ini kayak tanda jasa ya, ada bintang di pangkatnya gitu ya. One star artinya yang sertifikasi cuma prosesor, UPI-nya saja yang sertifikasi. Sementara untuk two star, dia sertifikasinya tambak dan UPI-nya, prosesornya. Three star, tambak farm hatchery atau tambak farm, processing plant farm dan hatchery, atau processing plant farm dan feed mill. Jadi ini pilihan ya, yang 3 star ini bisa 2 opsi. Nah, kalau semuanya sudah punya sertifikasi 4 bintang, dan ketika Anda meletakkan logo 4 bintang ini di dalam kemasan produknya, itu bisa punya confidence level yang tinggi bagi kita si produsen, dan juga konsumen punya keyakinan bahwa a whole proses dari mulai hulu ke hilir sudah di-maintain dan dibuktikan dengan sertifikasi. Setelah sertifikasinya dapat, boleh pakai logo. Nah, di sini ada certification number ya, P12345. Ini merupakan nomor sertifikat. Nah, nomor sertifikat ini nanti terlisting di website. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Itu yang di budidaya dan tangkap. Sekarang di processing plant, di UPI. Apa saja standar sertifikasi di UPI? Nah, di UPI ini nanti erat kaitannya dengan standar yang diakui oleh GFSI. Ini apalagi Pak GFSI? Global Food Safety Initiative. GFSI ini ya adalah satu lembaga yang mengharmonisasi standar dan memberikan pengakuan, benchmark, rekognisi ya. Standar food safety itu banyak banget macamnya. Kalau kita bilang HACCP itu banyak versi ya. HACCP Amerika, HACCP Belanda, HACCP Eropa, HACCP Australia, masing-masing punya HACCP.
Bicara tentang standar food safety juga banyak yang lain ya. Sehingga JFSI ini akhirnya hadir untuk mengharmonisasi, menyatukan, kemudian memberikan rekognisi, memberikan pengakuan. Oh, standar ini bagus. Sebetulnya ada banyak standarnya. Anda bisa cek di mygfsi.com. Banyak standarnya. Ya, ada 13 standar kurang lebih, saya lupa. Bisa langsung lihat di jfsi.com. Dan standar ini yang saya highlight ada 3 standar, ada BAP, BRCGS, FSSC. Kenapa saya hanya 3 yang saya bahas? Karena kebanyakan di Indonesia ini yang pakai ya. SQF, FIFS sedikit banget ya standar ini gitu. Jadi nanti kalau mau teman-teman mau belajar juga standar-standar lain, kebetulan saya juga aktif menjadi beberapa auditor di standar-standar tersebut. Oke, kita bahas satu-satu. BRCGS, BEP, FSSC, IFS kita nggak akan bahas, SQF kita nggak akan bahas. 3 yang akan kita bahas. Pembahasan pertama tentang FSSC. Apa singkatan FSSC? FSSC itu adalah Food Safety System Certification versi 22.000, seri 22.000, versi 5. Versi itu adalah edisi lah ya, edisi kelima. Jadi dia udah mengalami perubahan 5 kali. FSSC itu ada 3 standar ya. Standar yang pertama ISO 22.000. Standar yang kedua bicara tentang ISO TS 22002, 2009. Tadinya PAS 220, PAS ini Publicly Available Specification ya. Karena kebetulan saya bergelut di bidang standar ini dari 2006 sampai sekarang gitu. Jadi saya hafal banget isinya apa aja. Yang terakhir adalah additional requirements atau persyaratan tambahan dari FSSC 22.000. Kontennya ini ada bukunya juga, ada standarnya ini, dan ini bisa di-download kecuali yang PAS atau ISO TS ini dia harus berbayar ya. ISO juga harus membeli gitu. Untuk FSSC requirements-nya sih digratiskan, boleh di-download gitu. Yang lainnya harus beli dia. Karena berkaitan dengan copyright atau hak cipta, atau kalau di Indonesia kan right to copy ya, boleh aja ngopi. Kalau di sana ada copyright, jadi nggak boleh ngopi sembarangan, kudu beli, bayar, punya lisensi. Nah, cakupannya ISO ini ada dari mulai pasal 1 sampai pasal 8 yang 2005, ditambah lagi yang perubahan di 2018 ada beberapa tambahan ya. Nah, ini yang ISO TS berkaitan dengan standar PRP sebetulnya. Jadi kalau teman-teman sudah punya HACCP, ada standar prerequisite program yang disebut sanitasi dan GMP. Nah, kalau ISO itu punya 18 ya, 18 item yang harus dipenuhi gitu ya. 18 item ini sebetulnya totalnya cuma ada 15 karena 1, 2, dan 3 itu pembukaan persyaratan umum gitu ya. Oke, kemudian kalau di perikanan UPI sudah kenal dengan 8 kunci sanitasi gitu ya. Nah, kalau ini ditambahin karena nanti ada berkaitan dengan persyaratan tambahannya nih, bagaimana kemudian membeli material, purchase material. Kemudian di sini tambahannya adalah pencegahan terhadap kontaminasi silang, kemudian waste disposal atau pembuangan limbah. Ada recall ini penarikan produk gitu ya, bagaimana tata cara kita menarik ketika produknya ada bermasalah. Kemudian ada yang terkini adalah food defense atau biovigilance atau bioterrorism act. Itu ada di ISO TS 220. Nah, ditambah lagi ada tambahan additional requirements-nya, ada 9 requirements tambahan. Yang pertama adalah service. Bagaimana kemudian organisasi atau perusahaan punya mekanisme bagaimana mengadakan jasa. Yang tadi pertama barang, yang kedua jasa. Jadi ada pengadaan barang dan jasa. Termasuk nanti kalau kita sewa pest control, security, dan lain-lain. Persyaratan tentang pelabelan, kepatuhan terhadap pemenuhan label di negara tujuan atau di negara produk tersebut dijual. Ya, jadi ada persyaratan tersebut. Kemudian ada yang disebut dengan food fraud. Nah, ini penipuan ya, substitusi. Dan ini menjadi concern juga karena produk yang seringkali dipalsukan salah satunya adalah ikan. Top 5 of food fraud ya, case-nya salah satunya adalah fish and fishery product. Jadi seringkali dipalsukan dan kita pun seringkali ditipu sebetulnya kalau makan somainya somai ikan tenggiri katanya padahal bukan gitu ya. Tapi kita biasa aja sih Pak. Ya memang kita maklum ya, beli somainya aja 4.000 perak satu piring ya. Enggak ding, 8.000 kemarin saya beli. Nah, jadi banyak hal yang mungkin sekarang standar-standar yang kekinian gitu ya. Ada lagi nanti aturan pakai logo. Logonya boleh di mana aja. Ada aturan tentang alergen ya, ada 8 alergen menurut US, yang big allergen ada 14 alergen menurut Eropa gitu. Dan BPOM pun sudah mengeluarkan aturan tentang alergen. Pemantauan lingkungan ini terkait dengan resiko kontaminasi dari lingkungan sekitar. Ya, nanti kita belajar lagi tuh zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, ada 4 zona yang harus kita kendalikan di UPI gitu ya. Kemudian berkaitan dengan PET. Nah, ini standarnya baru nih. Jadi
Sekarang standar food safety itu bukan hanya untuk orang ternyata, tapi juga untuk pet ya. Pet itu adalah binatang peliharaan. Kalau pets adanya di pabrik. Jadi pets and pests is different. Pets in your home, pets when the cat in your factory gitu ya. Jadi kalau ada kucing di pabrik Anda namanya pest, tapi kalau ada kucing di rumah Anda namanya pets. Beda tipis tapi beda fungsi dan beda persyaratan. Oke, sorry. Tanda dikit lah ya. Pengelolaan sumber daya manusia alam untuk produksi hewan ini yang terkait dengan bagaimana bila ada pakan yang akan diproduksi gitu. Nah, Anda bisa cek portalnya siapa saja yang sudah sertifikasi di Indonesia. Kebanyakan untuk FSSC ini adalah perusahaan non perikanan kebanyakan ya. Karena waktu awal ISO masuk kemudian memperkenalkan ISO 22000, bagi mereka lebih mudah upgrade ke FSSC rather than standar yang lain. Oke, standar berikutnya yang paling banyak dipakai di UPI adalah BRCGS, Global Standard for Food Safety Issue 8. Nah, ini standar ini punya Inggris ya. Namanya juga British Retail Consortium awalnya, tahun 98 dia dibuat. Awalnya dibuat sebagai panduan teknis terhadap audit para supplier retail gitu ya. Kemudian mereka kumpul ngopi-ngopi cantik gitu, kemudian dia bilang bikin standar yuk. Sekarang standarnya menjadi mendunia ya. Standarnya menjadi persyaratan global gitu. Awalnya mungkin iseng aja ngobrol-ngobrol. Nah, tetapi dalam konteks kekinian bahwa sertifikasi ini kemudian menjadi mandat menjadi wajib karena kalau nggak punya ini nggak bisa masuk retail gitu. Sehingga nggak heran standar ini salah satu standar yang paling banyak dipakai di UPI di Indonesia. Ya, saya compare-nya beberapa negara di tempat lain ya kita masuk lumayan lah ya. Awalnya sedikit banget. Jadi saya ngikuti standar ini dari tahun 2003 ya. Waktu masih ISO 3. Jadi sekarang itu BRC sudah ada isu yang ke-8. Jadi dia sudah terbit dari 2008. Nah, kalau lihat sejarahnya, awalnya tahun 96 mereka itu brand owners atau yang pemilik merek ini atau pemilik brand melakukan audit masing-masing. 98 kumpul bikin standar, tahun 2000 standar ini diakui oleh JFSI sebagai standar yang memiliki kompetensi dan memiliki standar yang cukup baik. Kemudian terus-menerus berubah berevolusi sampai tahun 2018 kemarin baru diisu isu 8. Artinya standar ini terus bermutasi, terus berevolusi, terus berubah. Nah, kita nggak boleh juga diem aja, kita harus move on juga ngikuti standar yang lagi ngetren gitu ya. Dan saat ini isu 8 merupakan standar yang paling banyak dipakai. Download standarnya silahkan di brcbookshop.com. Logonya ada semangka gitu ya. Jadi ini bisa berbayar, bisa gratis. Kalau Anda mau PDF-nya yang lock, yang dikunci itu gratis. Tapi kalau mau hard copy-nya bayar ya, sekitar 200 pound sterling. Cakupan standar ini ada food safety, quality, legality, authenticity. Ini berkaitan sama keamanan pangan, bagaimana pengendalian kualitas, kepatuhan regulasi, dan authenticity. Ini keaslian ya, ini yang baru. Keaslian, barangnya asli enggak nih ya. Kemudian analisa berdasarkan resiko asap, tapi tidak mencakup lingkungan, tidak mencakup sosial, tidak juga mencakup K3. Jadi dia hanya fokus terhadap keamanan pangan, kualitas, legalitas, dan keaslian. Food safety, quality, legality, and authenticity. Cakupan untuk persyaratan BRC ini berkaitan dengan food processing, bisa juga diterapkan untuk primary products. Primary products ini adalah makanan yang minimal pengolahan, buah, sayur segar, ikan yang cuma dicuci aja gitu, kemudian dijual kembali dalam bentuk fresh, itu masuk dalam kategori primary products. Termasuk untuk pengolahan ingredients ya, untuk pengolahan bahan tambahan ya, atau bumbu-bumbu yang digunakan di catering maupun di pabrik makanan lain. Berlaku juga untuk standar hewan peliharaan, jadi kayak tadi FSSC ini juga punya standar tentang pet foods. Tidak berlaku untuk produk yang di-outsource-kan di tempat lain. Misalkan saya punya pabrik ikan kaleng, tiba-tiba ada satu merek ya, minta diproduksi di tempat saya dan dia minta sertifikat tersebut diakui oleh mereka, tapi pabriknya dia nggak punya. Nah itu nggak boleh karena yang punya sertifikat ini adalah yang diproduksi di tempat tersebut, gitu ya. Tidak mencakup wholesale, importasi dan outside storage. Jadi artinya karena saya kemarin diminta presentasi tentang ini, kemudian ada klien Pak, kita minta sertifikasi ini gimana? Bapak pabriknya di mana? Oh, kita nggak punya pabrik Pak, kita cuma impor aja gitu. Wah nggak bisa kalau ini khusus untuk yang punya pabrik ya. Jadi UPI kebanyakan di Indonesia menggunakan sertifikasi ini sebagai salah satu alat untuk bisa berkompetisi ya, sebagai salah satu competitive advantage bagi mereka. Oke, persyaratannya ada 9 berkaitan dengan komitmen dari top management. HACCP, salah satu HACCP ya, HACCP ini menjadi
penting untuk diimplementasikan dan salah satu pasal yang fundamental. Kemudian ada Food Safety and Quality Management System. Nomor 4, persyaratan tentang standar site atau standar area, produk kontrol, pengendalian produk, proses kontrol, pengendalian proses, kemudian lingkungan personel atau karyawan ya. Kemudian ada persyaratan tentang resiko, high risk, high care, ambient high care, zoning ya. Jadi ada produk kategori high risk nih. Oh ini kategori high care gitu ya. Ada kategori ambient high care dan requirement for traded products. Ini untuk produk-produk yang diperjualbelikan yang tidak diproduksi di tempat atau kita jualnya gabung sama produk yang kita produksi. Dan ini ada pengecualian nantinya. Ada 9 persyaratan. Nah, kalau BRC ada grading, grade A, B, C, D ya. Grade tertinggi adalah AA, double A. Ini kayak batu baterai, AA. Ini persyaratannya jika tidak ada temuan kritikal, mayor atau minor. Auditnya berlaku 12 bulan gitu ya. Dan ada kategori plus di sini. Plus di sini adalah tanda bahwa dia diaudit tanpa pemberitahuan atau dadakan, unannounced gitu ya. Jadi ketika dia tiba-tiba, ini unannounced, tiba-tiba datang audit, maka dia akan dapat grade plus ya di situ. Oke, Anda bisa cek certified companies di brcdirectory.co.uk. Jadi ini semua juga transparan, semua bisa dicek termasuk grade-nya apa. Dan ini saya cuma screen capture kebetulan pas halaman depannya ini. Jadi silahkan Anda cek di Indonesia ada berapa ratus ya atau berapa puluh perusahaan perikanan yang sudah sertifikasi BRC. Oke, next yang lagi masuk trending juga yang baru adalah Seafood Processing Standard. Ini awalnya punya BAP, tetapi kemudian SPS ini standarnya tidak menggunakan label BAP. Jadi formerly the Global Aquaculture Alliance Best Aquaculture Practices. Sebelumnya itu isu 4.2, sekarang sudah berubah menjadi isu 5.0 yang dirilis pertanggal 1 Februari 2010. Standar ini disebut standar SPS ya, tetapi para UPI ya tetap aja bilangnya standar BAP. Padahal sekarang kata-kata BAP-nya sudah di take out karena standar ini menjadi tidak eksklusif hanya untuk produk budidaya. Kenapa? Karena standar ini berevolusi, berubah, menambahkan, melebarkan sayapnya bukan hanya untuk standar perikanan budidaya. Jadi SPS ini persyaratannya bisa untuk perikanan tangkap. Ya, jadi dua-duanya dicakup dalam persyaratan ini. Nanti akan saya ceritakan di slide berikutnya. Pilarnya ini tadi sudah dibahas sedikit oleh Mr. George. Yang pertama pemenuhan persyaratan terkait dengan konservasi, habitat, kualitas air, limbah air buangan gitu. Jadi kalau ngaudit ke pabrik, ke UPI pada saat ngaudit BAP, dia akan ngecek limbah, air limbahnya diambil, dites, diuji gitu ya. Jadi tidak hanya memeriksa laporan, tetapi juga kita live taking a sample for testing untuk effluent atau untuk air limbahnya. Kemudian kaitan dengan social responsibility, ini berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum, ketenagakerjaan, keselamatan kerja, penggunaan karyawan atau tenaga kerja di bawah umur ya dan lain-lain. Termasuk food safety is mandatory atau salah satu pilarnya. Jaminan tidak menggunakan antibiotik, bahan-bahan kimia yang berbahaya lainnya. Dan yang terakhir adalah animal health dan welfare, praktik-praktik yang baik dalam rangka memanusiakan hewan, maksudnya tidak menyiksa binatang termasuk dalam rangka budidaya maupun pasca panen gitu ya. Jadi tidak membiarkan mereka mati kesakitan lah. Jadi kalau mau dimatinya cepat matinya gitu biar dia lebih tenang. Oke, nah persyaratan BAP Processing Plan ini isinya kepatuhan terhadap regulasi, manajemen kualitas, quality, sistem keamanan pangan, pengelolaan staf, ada training, kesehatan karyawan, facility, lingkungan, tentang food safety-nya juga ada, HACCP masih masuk ya atau mandatori juga menjadi bagian dari tidak terpisahkan terhadap semua standar. Manajemen verifikasi dan internal audit, traceability, sosial dan limbah gitu. Nah, ini standar ini pun kemudian karena yang produce GAA kemudian standarnya sama diadopsi menjadi SPS untuk GSA, untuk Global Seafood Assurance. Jadi Global Seafood Assurance ini sama persis standarnya dengan yang ini ya, sama, modelnya sama, isinya sama gitu. Karena itulah tadi kenapa ketika kemudian di take out nama BAP-nya supaya memenuhi standarnya global dan bisa digunakan bukan hanya untuk budidaya tapi juga untuk perikanan tangkap. Ya, jadi nanti biasanya perikanan tangkap lebih memilih standarnya namanya GSA, Global Seafood Assurance
SPS 5.0 Seafood Processing Standard. Anda bisa download standarnya di seafoodassurance.org ya, yang mana versi ini ada beberapa penambahan ya. Standar BAP-nya diganti menjadi SPS, mencakup wild dan farm seafood untuk perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Ada 4 pilar di situ tadi saya sudah jelaskan dan berlaku setelah Februari 2020. Artinya sekarang sudah boleh digunakan. Persyaratannya isinya apa aja? Yang baru adalah berkaitan dengan food fraud ya, tadi tentang fish substitution nantinya atau concealment ya, atau juga nanti ada dilution kalau berkaitan dengan air ya, atau liquid dan lain-lain. Ada social accountability tentang health and safety, ada animal welfare ditambahkan, serta HACCP ditambahkan untuk wild sea catch ya. Jadi guidance-nya dari US FDA Hazard Guidance yang versi Agustus 2019 diupdate lagi versi kemarin Maret 2020. Jadi kalau teman-teman nanti mau diskusi bareng tentang hazard guidance yang terbaru, boleh, karena saya pun sudah mempelajari itu dan ada beberapa informasi penting sebetulnya yang harus Anda teman-teman pahami, bahwa identifikasi bahaya versi US FDA sekarang lebih lengkap ya. Dilengkapi lagi ya BAP atau SPS versi 5.5 ini adalah proses untuk produk-produk ikan kaleng nih, atau thermal process low acid food package atau LACF, low acid canned food ya, untuk produk-produk makanan dalam kaleng yang berasam rendah gitu. Nah, karena ikan kaleng kita masuk kategori itu. Atau hermetically sealed containers. Jadi dia di seal atau di vacuum atau yang dikemas dalam kondisi hermetis, yang disimpan dalam kondisi ruang ambient ya. Jadi nanti ada persyaratan thermal process berkaitan dengan menghitung panas ya, atau menghitung berapa F0 atau F0 dari satu proses tersebut. Dan revisinya ada pengujian produk testing. Jadi keunikan dari SPS, auditor melakukan audit terhadap semua sistem, terhadap dokumen, terhadap karyawan, sosial, terhadap lingkungan sekitar, termasuk nanti mengambil sampel untuk diujikan. Ya, jadi hasil audit itu mengkomparasi antara hasil audit on-site dengan hasil laporan uji lab bagi di laboratorium yang sudah ditunjuk, yang sudah memiliki akreditasi ISO 17025 ya. Oke, kemudian persyaratan feed mills. Nah, ini temennya processing ya. Ini feed mill ini pakan. Pakan ini supply-nya ke tambak gitu ya. Jadi feed mill ini akhirnya menjadi melengkapi dari satu kesatuan standar BAP, karena ternyata di feed mill ini juga banyak aturan mainnya, termasuk tadi ya regulasi pasti. Ini tentang fish meal dan fish oil. Bagaimana kemudian semua pabrik pakan harus memenuhi, tidak boleh menggunakan fish meal berlebihan. Maksimal 50% fish meal dan fish oil harus memiliki sertifikasi IFFO, International Fish Meal and Fish Oil Organization kalau nggak salah ya. IFO, kemudian harus menggunakan fish meal dan fish oil dari byproducts disarankan, dan nanti ada persyaratan lagi tentang penggunaan protein soya beans ya, yang punya nilai sustainability lebih baik gitu dibandingkan menggunakan ikan. Ada persyaratan tentang lingkungan, penyimpanan bahan kimia, bahan bakar ya, karena feed mill biasanya menggunakan boiler, ada persyaratan juga tentang itu. Pengolahan limbah, GMP, HACCP. Ingat loh, feed mill aja punya HACCP ya. Feed mill punya HACCP yang versinya memang karena gini, food safety itu not only belongs to human but also belongs to the animal yang kita akan makan gitu. Jadi feed safety sudah equal dengan food safety. Makanya ada persyaratan tersebut. Ada traceability, record keeping, ada nanti tata cara penggunaan logo dalam kemasan dan bagaimana menghandling komplain ya. Dan BAP Feed Mill ada standar yang baru saja dirilis hari kemarin, barusan dirilis ya, versi 3.0, yang ini masih versi 2.1. Jadi ada standar yang paling baru dan saya belum sempat ngupdate karena baru datangnya kemarin persis. Presentasi saya sudah jadi dari 2 hari lalu. Nah, kemudian ada yang disebut dengan program enhancement. Apa ini? Ini tambahan sebetulnya. Ada yang disebut dengan Enhanced FSRT, Food Safety Residual Sampling and Testing Program. Di Indonesia belum jalan ya, ini baru piloting di Vietnam, Thailand, dan India. Ini merupakan salah satu pembuktian dari BAP bahwa semua produsen memang comply terhadap pemenuhan minimal, tidak menggunakan antibiotik yang dilarang. Jadi akan dilakukan sampling secara masif dan termasuk dari tambak, dari UPI,
dan akan diuji di lab yang sudah ditunjuk ya. Nah, nanti mungkin pilotingnya harusnya tahun ini karena kena COVID jadi diundur. Ada EHS, Enhanced Social Audit. Nah, ini beberapa persyaratan sosial ini kadang-kadang memerlukan pengakuan lebih spesifik dari beberapa lembaga lain ya. Katakanlah ada pengakuan dari supermarketnya atau retailnya sehingga mereka minta bahwa audit sosialnya harus lebih tajam, harus lebih lengkap, dan maka ini merupakan opsi ya. Ini opsional bagi UPI kalau mau nambahkan EHS ya atau Enhanced Social Audit atau Enhanced Social Accountability, ini bisa langsung di-accept oleh beberapa retailer termasuk di Walmart. Nah, Bapak Ibu bisa cek ya semua informasi tentang BAP yang sudah sertifikasi di babcertification.org, dan situ bisa subscribe, masukin email, masukin password sehingga nanti bisa akses ke berbagai berbagai halaman situsnya. Tapi kalau nggak subscribe, nggak daftar gitu, nggak login, dia nggak bisa ngakses ke beberapa. Kalau kita mau ngecek nih, ini pabrik ini, tambak ini udah sertifikasi belum nih, silahkan cek di situ, karena di situ juga nanti ada expiration dan ada start statusnya. Misalkan nih contoh saja ya, jadi jangan, wah ini Pak Samsul Pro sama PT ini, enggak, ini saya cuma screenshot aja, saya ambil kebetulan yang tampil ini gitu ya. Nah, BAP nomor kalau F itu berarti farm dia kategorinya. Kalau P berarti UPI nih, plan ya. Kalau M feed mill, kalau H hatchery. Jadi kelihatan di situ, oh dia tuh producer type-nya P, prosesor berarti. UPI berarti ya. Dia punya sosial enggak? Oh enggak, dia enggak ngaudit social enhance gitu ya. Di Indonesia sertifikasinya habisnya tanggal 19 bulan 5 2021. Spesies yang disertifikasi shrimp, start statusnya 1. Tapi kalau lihat yang P102060 ini dia 4 star gitu. Jadi dilihat di situ start statusnya terlihat. Dan nanti Anda bisa lihat semua ya. Dan di Indonesia, kita bicara di Indonesia, cukup signifikan ada perubahan dari 2017 ke 2019, 2017 dari 78, 2019 akhir data di Desember ini saya ambil ada 115 perusahaan atau UPI yang sudah punya sertifikasi ya. Kemudian yang 2 ini renewal itu lagi sertifikasi ulang, lagi perbaharuan. Kalau yang 9 in proses ini baru, perusahaan baru banget dia mau masuk gitu ya. Oke, kemudian certification status di 2019 ada feed mills ada 5, plan ada 32, farm ada 38, 59, 99, jadi totalnya 115. Ini pembagiannya ya. Ada UPI 38 UPI yang disertifikasi gitu maksudnya. Tambak ada 59 tambak. Hatchery ada 9, feed mill ada 9, totalnya 115 gitu. Kemudian untuk beberapa standar lainnya, lihat sebarannya di sini. Ada sebaran di beberapa di beberapa pulau, paling banyak memang di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan 1, di Makassar ada 2. Jadi titik-titiknya bisa lihat di sini karena ini saya ngambil dari mapnya BAP. Jadi kita bisa lihat di sini yang di atas ini yang banyak ini adalah Thailand ya. Nah, kalau kita compare di Indonesia kita masuk ranking 5. India nomor 1 dengan 637 sertifikat yang dikeluarkan atau perusahaan yang sudah diaudit. Thailand ada 331, China 235, Vietnam 186 dan Indonesia 118 ya. Jadi di antara Asia kita nomor 5 ya. Kayak KPI saya sih harusnya naik ke ranking 2 atau ranking 3 ya. Nah, tadi sudah dijabarkan juga oleh Mr. George bahwa BAP ini kenapa disebut komprehensif? Karena memang mencakup semua aspek ya. Jadi satu solusi untuk satu standar. Dan dia juga sudah diakui oleh GFSI, GSSI, Global Sustainable Seafood Initiative, dan GSCP atau Global Social Compliance ya. Dan proven dan trusted. Jadi udah terbukti sehingga makin ke sini makin banyak endorser, makin banyak akhirnya tekanan. Ujungnya ini tekanan nih masalahnya. Tekanan kepada para UPI dan para tambak di Indonesia untuk akhirnya perlu sertifikasi ini. Oke, untuk kontak berikutnya, kalau mau sertifikasi BAP atau menginta informasi lebih lanjut, ada Miss Dennis Gersin dari Global Business Development Manager di office-nya di New Hampshire, Portsmouth ya. Atau bisa hubungi saya untuk sertifikasi di Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, dan Philippines. Karena kebetulan saya juga pegang regional di Southeast Asia. Kalau untuk Malaysia, Brunei mas sedikit ya, jadi nggak banyak. Kita ngurusin lebih banyak di Indonesia. Nah, ini saya komparasi akhir nih. Kita bandingin untuk di UPI, FSSC, BRC, BAP. FSSC ini berlaku 3 tahun sertifikatnya.
Tetapi ada surveillance audit. Ada yang 6 bulan, ada yang setahun surveillance audit. Tiap tahun, tiap 6 bulan diaudit. Karena sertifikatnya memang berlaku 3 tahun, betul. Tetapi tiap 6 bulan atau tiap tahun sekali diaudit. BRC itu ada 2. Kalau Anda dapat grade A, AA dan B itu setahun sertifikat berlaku. Tapi kalau grade-nya C sama D 6 bulan, bayarnya sama. 6 bulan setahun bayarnya sama. Jadi kalau Anda dapatnya C, ya sudah, tiap 6 bulan sekali masa berlakunya habis. BAP 1 tahun sertifikatnya. Bisa pakai logo enggak? FSCC tidak boleh, BRC tidak ya, kecuali ada aturan main baru gitu ya. BAP boleh, karena BAP merupakan product certification. Cakupan auditnya food safety untuk FSCC, pure food safety. BRC cakupannya quality, food safety, authenticity. BAP quality, food safety, sosial, lingkungan, animal welfare, masuk semua di situ. Marketnya Eropa, Amerika ini semua market mungkin sudah merata ya, market demand-nya artinya. Metode auditnya dia bisa pemberitahuan dan tanpa pemberitahuan, bisa announce dan unannounce. Sertifikasinya jenisnya sistem, BRC sistem, kalau BAP produk. Bedanya tadi, kalau sistem certification dia nggak pakai logo, tapi kalau produk certification dia pakai logo. Kenapa? Karena ada pengujian. Ada testing di situ, produknya diambil, dibawa sama petugas pengambil contoh, diujikan ke lab yang sudah ditunjuk, keluar hasilnya, keluar hasil audit, digabungin. Kalau hasil auditnya bagus, hasil ujinya jelek, gagal. Misalkan nih, si pabrik A sudah diaudit BAP, lulus BAP-nya, tetapi kemudian hasil ujinya, produknya bermasalah. Let's say kena fluoroquinolones misalnya, antibiotics, atau ada kloramfenikol, dosis tinggi misalnya di atas ketentuan 10 ppb atau 1 ppm bahkan misalnya. Dan itu akhirnya menjadi penting untuk bisa menjadi concern gitu ya. Oke, next, rangkuman tabel jenis sertifikasi ini saya rangkum ya. Jadi untuk perikanan tangkap ada MSC Fishery, ada Friend of the Sea, ada standar social compliance, tambah tadi standarnya JSA tentang certification of vessel ya. Kemudian perikanan budidaya ada ASC, ada Global Gap, ada FOS, First Friend of the Sea Marine Culture, ada BAP Farm, ada BAP Hatchery, dan ada Social Audit. Untuk Processing Plan, ada BAP Processing Plan atau yang disebut dengan Seafood Processing Plan Standard, SPS, ada BAP Feed Mills, ada BRC Food, ya, ISU 8, FSCC, SQF, IFS, Standar Social Compliance, dan standar yang lain. Karena di UPI itu ujungnya banyak banget sertifikasinya. Jadi nggak heran di UPI itu hampir tiap bulan diaudit. Belum lagi audit bayar gitu ya. Ya karena apa? Karena mereka juga punya masing-masing punya kiblat nih. Semakin banyak pembeli, ya udah resikonya semakin banyak sertifikasi. Walaupun ini sudah banyak harmonisasi ya, tetapi at the end market yang menentukan. Nah, jadi kesimpulannya begini, Bapak Ibu teman-teman. Sertifikasi ini sudah tidak bisa lagi dihindari ternyata. Karena selain kita punya HACCP sebagai compliance minimal atau mandatory requirements, kita juga perlu ya bahwa ada pengakuan dari pihak ketiga, terutama dari pembeli kita atau badan yang lain. Ya, sertifikasi yang merupakan private standard. Jadi standar yang saya bahas tadi adalah private standard ya. HACCP adalah mandatory requirements. HACCP versi BKI PMKKP JMP atau SKP versinya PDS itu adalah mandatory requirements. Anda nggak boleh nggak punya itu. Wajib, kudu musti. Tapi kalau sertifikasi ini yang saya bahas tadi atau disebutkan private standard bersifat voluntary ya. Tapi akhirnya menjadi persyaratan khusus dari para pembeli yang menjadikan standar ini sebagai technical barrier. Ya, barrier itu pembatas. Jadi kita nggak bisa bebas keluar masuk tuh, nggak punya standar, nggak punya sertifikasi, nggak masuk. Jadi kalau boleh dimasukin ke hukum, hukumnya jadi sunam wakad ya. Bisa jadi bahkan wajib kalau pembelinya mempersyaratkan, mutlak mempersyaratkan. Sehingga untuk diterima di pasar global, perusahaan perikanan ini dituntut untuk memiliki sertifikat sesuai dengan pasar gitu. Lihat dulu pasarnya, jangan asal ambil sertifikatnya aja gitu. Akhirnya nggak bisa jualan. Lihat, tetapi yang saya sebutkan tadi di atas adalah tren. Itu yang saya sebutkan sebelum itu ada yang saya jelaskan tadi adalah yang sekarang lagi yang sekarang lagi banyak diminta. Sekali lagi teman-teman tidak harus atau para UPI perikanan tangkap budidaya tidak harus memiliki sertifikasi itu, tetapi setidaknya punya sertifikasi itu menjadikan kita lebih confidence, menjadikan kita lebih pede, menjadikan kita akhirnya lebih fleksibel, bisa masuk di market manapun. Memiliki sertifikat bukan segalanya, tapi memiliki sertifikasi ini memiliki peluang, memiliki banyak pilihan untuk masuk ke berbagai market segmen gitu ya. Mau market segmennya catering,
mau market segmennya general trade, GT, mau masuk segmennya modern trade, MT, mau ke luxury atau mau yang ke lebih spesifik terhadap retail-retail yang sifatnya eksklusif bisa gitu ya. Sehingga itu kembali ke kita, kembali ke pilihan kita. Kita mau mulai sekarang atau nanti. Kalau kita lihat ya, saya coba balik lagi ke standar BAP deh. India 637. Bayangkan kawan, Bapak Ibu, para sahabat, teman-teman, mereka punya nilai competitive advantage yang luar biasa. Nggak heran kalau pasar internasional dibanjiri sama produknya dia. Karena dia udah step back dulu, siapin dulu semuanya, sertifikasi dulu semuanya, bareng-bareng jualan. Sehingga mereka bisa masuk ke berbagai lini gitu ya. Nah, kelemahannya karena saya tiap hari in touch dengan para UPI, in touch dengan para petambak, masuk telepon, nanya-nanya tentang perkembangan. Ini biasanya kendalanya adalah biaya gitu. Kembali masalah biaya, mindsetnya beda sama kenapa mereka kemudian ini kan masuk dalam kategori investasi, modal kerja. Karena dengan modal kerja ini, investasi ini mendapatkan revenue berlipat sebetulnya nantinya ya. Nah, tetapi kan akhirnya ujung-ujungnya tarik-menarik tuh. Ntar kalau saya sertifikasi punya nilai jual lebih enggak ya? Misalkan gini ditambak. Pak Samsul, saya mau sertifikasi BAP. Nanti harga jual saya bisa naik enggak 1.000 perak per kilo? Nah, enggak ada jaminan sekarang sebenarnya ya. Tetapi kalau kita nggak punya itu, kita nggak bisa bersaing intinya. Kecuali kita berdaulat ya, kecuali kita memang semua pasar domestik kita bisa serap semua hasilnya gitu ya. Namun kondisi itu akhirnya tidak bisa bicara banyak di industri secara global. Sehingga dorongan dari saya sebagai praktisi, saya sebagai auditor yang tiap hari ngaudit ke para UPI, kemudian juga saya sebagai pendamping ke para hatchery, tambak, pakan gitu ya. Saya selalu mengencourage mereka bahwa punya sertifikasi sekarang atau nanti sebenarnya sama aja. Di nanti-nanti juga ujungnya tetap harus. Akhirnya yang duluan sudah masuk, mereka menikmati. Yang follower paling belakang, suffering gitu ya. Udah susah-susah, capek-capek. Yang lain udah standarnya naik lagi. Standar tiap hari bukan tengah turun loh, tambah naik ya. Tambah naik. Standar nih persyaratan tuh naik terus. Nggak akan ada pernah yang statis. Standar itu very dynamic, mengikuti seluruh perkembangan. Nah, maka kenapa saya mau berbagi dengan kondisi ini? Karena kebetulan saya banyak in touch dengan para pembuat standar. Let's say ketika BRC isu 8 baru dirilis, saya tahu duluan kenapa saya ditunjuk untuk bisa membantu untuk mengidentifikasi apa saja yang menjadi problem dan menjadi persyaratan gitu. BAP standar baru kenapa? Saya karena di-hire oleh BAP sebagai country coordinator ya, dan setiap ada standar baru pasti saya duluan yang dapat. Intinya ketika kita mau upgrade ya kita harus berkomunikasi, artinya ya mudah-mudahan forum ini menjadi forum yang baik. Kalau harapan saya ke depan bahkan punya grup di Telegram yang bisa menampung ribuan followers ya, atau bisa saja nanti follow Instagramnya karena sekarang dunia digital sudah sangat masif, sehingga setiap ada informasi sebetulnya bisa saling silang, bisa saling cross check dan mendapatkan informasi dari sumber yang lebih tepat gitu, sehingga tidak menjadi polemik dan debat kusir akhirnya kita nggak maju-maju. Jadi sertifikasi ini sekali lagi sudah menjadi penting, nggak bisa lagi kita avoiding, hindari. Bukan hanya berlaku untuk UPI, catat ya, tetapi juga untuk perikanan tangkap. Udah mulai harus mandiri nih sertifikasi. Perikanan budidaya mandiri sertifikasi. Hatchery mandiri harus punya sertifikasi, dan feed mill. Kalau ada pertanyaan lagi, Pak saya sudah CBIB, selalu nih muncul pertanyaan ke saya, Pak saya sudah HACCP grade A, kenapa saya nggak bisa diterima di pembeli saya? Beda Pak, grade A-nya HACCP itu compliance terhadap minimum requirements atau disebut dengan regulatory requirements, itu mandatory Pak. Bapak mau ekspor ke Eropa A, Bapak mau ekspor ke Amerika minimal B gitu ya, kalau nggak salah ya. Dan itu sudah set up sebagai satu ketentuan. Tetapi kemudian kenapa buyer tidak mau menerima? Karena ada standar lagi yang kemudian disebut dengan customer requirements yang bersifat sukarela, voluntary, tetapi menjadi wajib. Kalau nggak masuk, nggak punya itu kita nggak bisa masuk gitu ya. Nah sehingga pilihlah sertifikasi yang sesuai dengan permintaan, yang sesuai dengan demand, yang sesuai dengan persyaratan. Dan tadi saya sudah jabarkan pilihannya banyak ya. Silakan memilih mau satu, mau dua, mau semua, terserah. Intinya semakin kita punya daya saing, semakin mudah kita masuk ke berbagai pasar, no doubt. Nggak ada keraguan bahwa buyer bisa accept semua apa yang kita punya, sehingga kita sebagai negara berdaulat, kita bisa diterima di berbagai negara, dan kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri.